Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan saya Ainul, NIM 200110017. Kelas 1A. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Mataram dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada vlog saya ini, saya akan membahas tentang konsep dasar PAUD. Yang pertama, pengertian anak usia dini. Pengertian anak usia dini secara umum adalah anak-anak di bawah usia 6 tahun. Pemerintah melalui Undang-Undang Sisdiknas mendefinisikan anak usia dini adalah anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Soemiarti Padmonodewel mengutip pendapat tentang anak usia dini menurut Batchelor dan Snowman. Yang dimaksud anak persekolahan adalah mereka yang berusia antara 3 sampai 6 tahun. Yang kedua, pengertian PAUD. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, yang pada hakikatnya adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Yang ketiga, karakteristik anak usia dini. 1. Anak usia dini bersifat unik. Setiap anak berbeda antara satu dengan lainnya, dan tidak ada dua anak yang sama persis meskipun mereka kembar identik. Mereka memiliki bawaan, ciri, minat, kesukaan, dan latar belakang yang berbeda. Menurut Bredekam 1987, anak memiliki keunikan tersendiri, seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan dimiliki oleh masing-masing anak sesuai dengan bawaan minat, kemampuan, dan latar belakang pada kehidupan yang berbeda satu sama lain. Meskipun terdapat pola urutan umum dalam perkembangan anak yang dapat diprediksi, namun pola perkembangan dan belajarnya tetap memiliki perbedaan satu sama lain. Yang kedua, berada dalam masa potensial. Anak usia dini sering dikatakan berada dalam masa Gladden Agen, atau masa yang paling potensial, atau paling baik untuk belajar dan berkembang. Jika masa ini terlewati dengan tidak baik, maka dapat berpengaruh pada perkembangan tahap selanjutnya. Yang ketiga, bersifat relatif spontan. Pada masa ini, anak akan bersikap apa adanya dan tidak pandai berpura-pura. Mereka akan dengan leluasa menyatakan pemikiran dan perasaannya tanpa mempedulikan tanggapan orang-orang di sekitarnya. Yang keempat, cenderung ceroboh dan kurang perhitungan. Anak usia dini tidak mempertimbangkan bahaya atau tidaknya suatu tindakan. Jika mereka ingin melakukan, maka akan dilakukannya meskipun hal tersebut dapat membuatnya cedera atau celaka. Yang kelima, bersifat aktif dan energik. Anak usia dini selalu bergerak dan tidak pernah bisa diam kecuali sedang tertidur. Maka seringkali dikatakan bahwa anak usia dini tidak ada matinya. Yang keenam, bersifat egosentrik. Mereka cenderung memandang segala sesuatu dari sudut pandangannya sendiri dan berdasar pada perhatiannya sendiri saja. Mereka juga menganggap semua benda yang diinginkannya adalah miliknya. Pada umumnya, anak bersifat egosentris. Ia melihat dunia dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. Hal itu bisa diamati ketika anak saling berebut main, atau menangis ketika menginginkan sesuatu, namun tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Karakteristik ini terkait dengan perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, anak usia dini berada pada tahap 1. Tahapan sensori motorik, 2. Tahapan praoperasional, 3. Tahap operasional konkret. Yang ketujuh, memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Rasa ingin tahu yang dimilikinya sangat tinggi,
sehingga mereka tak bosan bertanya, apa ini dan apa itu, mengapa begini dan mengapa begitu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dengan menakjubkan. Ini mendorong rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu anak bervariasi, tergantung apa yang menarik perhatiannya. Rasa ingin tahu ini sangat dikembangkan untuk mengembangkan pengetahuan yang baru bagi anak dalam rangka mengembangkan kognitifnya. Semakin banyak pengetahuan yang didapat berdasar kepada rasa ingin tahu anak yang tinggi, semakin kaya daya pikir anak. Yang ke-8, berjiwa petualang. Karena rasa ingin tahunya yang besar dan kuat, membuat anak usia dini ingin menjelajah berbagai tempat untuk memuaskan rasa ingin tahu tersebut dengan cara mengeksplor benda dan lingkungan di sekitarnya. Yang ke-9, memiliki imajinasi dan fantasi yang tinggi. Daya imajinasi dan fantasi anak sangat tinggi, hingga terkadang banyak orang dewasa atau orang yang lebih tua menganggapnya sebagai pembohong dan suka membual. Namun sesungguhnya hal ini karena mereka suka sekali membayangkan hal-hal di luar logika. Anak memiliki dunianya sendiri, berbeda dengan orang dewasa. Mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. Yang ke-10, cenderung mudah frustasi. Anak usia dini cenderung mudah putus asa dan bosan dengan segala hal yang dirasa sulit baginya. Mereka akan segera meninggalkan kegiatan atau permainan yang bahkan belum diselesaikannya. 11. Memiliki rentang perhatian yang pendek. Rentang perhatian anak usia dini tidak terlalu panjang. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak bisa diam dan sulit diajak fokus pada kegiatannya yang membutuhkan keterangan. Pada umumnya, anak sulit untuk berkonsentrasi. Ia selalu cepat mengalihkan perhatian dari kegiatan yang satu kepada kegiatan lainnya, kecuali kegiatan tersebut sangat menyenangkan dirinya. Rentang konsentrasi anak usia dini pada umumnya adalah 10 menit untuk dapat duduk dan memperlihatkan sesuatu secara nyaman. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bervariasi dan menyenangkan, sehingga tidak membuat anak terpaku di tempat dan menyimak dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, urgensi atau pentingnya pendidikan anak usia dini. Pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya sangat rendah terhadap pemberian layanan pendidikan bagi anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Hal itu disebabkan karena kurangnya rasa sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Jika saja masyarakat lebih mengerti bahwasannya pendidikan anak usia dini menempati posisi yang sangat strategis untuk menyiapkan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang selalu berkembang secara terus-menerus dan bersifat alami. Banyak anggapan sebelumnya yang mengatakan bahwasannya pendidikan yang tepat atau matang adalah diberikan pada anak yang berumur 5 sampai 7 tahun, di mana anak-anak mulai masuk usia kematangan yang siap untuk bersekolah. Sedangkan yang sebenarnya adalah pendidikan yang baik adalah pada masa-masa 0 sampai 6 tahun yang merupakan masa emas atau golden age, di mana perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial berlangsung dengan cepat dan mudah tangkap. Begitu juga terdapat beberapa faktor yang menjadi masyarakat tidak percaya bahwasannya pendidikan anak usia dini itu sangat penting. Di antaranya adalah masih terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kependidikan untuk mereka. Hal itu diperbuat oleh relatif rendahnya kualitas tenaga yang sudah ada. Kemudian, faktor lain adalah letak geografis yang membuat mereka sulit menemukan
tempat belajar, sehingga cara yang paling aman adalah mereka bersekolah ketika berumur 5-7 tahun dengan jenjang sekolah dasar tanpa pendidikan dini, dan yang lebih parah lagi atau bisa disebut pada umumnya adalah tingkat ekonomi masyarakat yang menyebabkan orang tua tidak segera menyiapkan pendidikan sejak dini. Dengan demikian, urgensi pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan semua aspek perkembangan anak, yaitu perkembangan fisik, motorik, intelektual, emosional, bahasa, dan sosial. Yang kelima, layanan PAUD. Layanan PAUD terdiri dari 3, yaitu layanan formal, non-formal, dan informal. Yang pertama, PAUD formal. PAUD formal diselenggarakan dalam bentuk taman kanak-kanak atau TK dan Radiatul Atfal atau RRA. Istilah untuk TK Islam. Pendidikan ini diperuntukkan bagi anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang disebut PAUD. Jalur non-formal adalah sekolah yang dikenal sebagai kelompok bermain atau kober, atau dalam bahasa asing playgroup, dan taman penitipan anak atau TPA. Jalur non-formal khusus kemenangan anak-anak usia 2-4 tahun yang diserapkan kelompok bermain atau playgroup dan tempat penitipan anak. Sedangkan jalur informal adalah pendidikan di keluarga. Yang kedua, PAUD non-formal. PAUD non-formal tersebut dalam bentuk taman penitipan anak, kelompok bermain, dan satuan PAUD sejenis. Sedangkan taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis diikuti bayi. Satuan PAUD sejenis diantaranya berupa Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Quran atau TPQ, dan Sekolah Minggu. Bentuk TPQ dan sekolah minggu adalah PAUD non-formal yang dikembangkan oleh lembaga bernafaskan agama. Yang ketiga, PAUD informal. PAUD informal, Direktorat PAUD juga telah merintis melalui PAUD berbasis keluarga. Prinsip PAUD melalui keluarga adalah bentuk pendidikan non-formal yang dapat mendorong kesiapan anak dalam proses belajar di usia sekolah. Yang keenam, landasan penyelenggaraan PAUD. Landasan penyelenggaraan PAUD dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan anak usia dini berdasarkan pada amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1-14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan terhadap pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan pada pasal 28 tentang pendidikan anak usia dini dinyatakan bahwa 1. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal,
KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat. 5. Pendidikan usia dini jalur pendidikan informal, pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Dan yang keenam, ketentuan yang mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 2. Landasan filosofis pendidikan anak usia dini. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia yang baik berbeda antara masyarakat, bangsa, atau negara, karena perbedaan pandangan filsafat yang menjadi keyakinan. Perbedaan filsafat yang dianut dari suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan. Bangsa Indonesia yang menganut filsafat Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasila menjadi orientasi tujuan pendidikan, yaitu menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Bangsa Indonesia juga sangat menghargai perbedaan, mencintai demokrasi yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya berbeda tetapi satu. Dari semboyan tersebut, bangsa Indonesia juga sangat menjunjung tinggi hak-hak individu sebagai makhluk Tuhan tak bisa diabaikan oleh siapapun. Anak sebagai makhluk individu yang sangat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dengan pendidikan yang diberikan, diharapkan anak dapat tumbuh sesuai dengan potensi yang memilikinya, sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang diharapkan. Bangsa Indonesia yang menganut filsafat Pancasila berkeyakinan bahwa pembentukan manusia Pancasilais menjadi orientasi tujuan pendidikan yang menjadikan manusia Indonesia seutuhnya. Sehubungan dengan pandangan filosofis tersebut, maka kurikulum sebagai alat dalam mencapai tujuan pendidikan. Pengembangannya harus memperhatikan pandangan filosofis bangsa dalam proses pendidikan yang berlangsung. 3. Landasan keilmuan. Konsep keilmuan PAUD bersifat isomorfis, artinya kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu yang merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu, di antaranya psikologi, fisiologi, sosiologi, ilmu pendidikan anak, antropologi, humaniora, kesehatan dan gizi, serta neuroscience atau ilmu tentang perkembangan otak manusia. Berdasarkan tinjau secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa yang diterima anak pada masa usia dini, apakah itu makanan, minuman, serta stimulasi dari lingkungannya memberikan kontribusi yang sangat besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa itu, dan berpengaruh besar pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan struktur otak. Secara empiris, begitu banyak penelitian yang menghasilkan kesimpulan betapa pentingnya PAUD atau pendidikan anak usia dini. Karena pada waktu manusia dilahirkan, menurut Slack, dalam Yunani Nurani Sujono 2009, kelengkapan organisasi otaknya mencapai 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan dan diaktualisasikan untuk mencapai tingkat perkembangan optimal. Sementara, sejumlah hasil penelitian menyatakan bahwa hanya 5% potensi anak yang terpakai karena kurangnya stimulasi yang berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi otak. Yang ketujuh, pemikiran tokoh dan pakar PAUD. Menurut Johann Heinrich Pestalozzi, seorang ahli pendidikan Switzerland
yang hidup pada tahun 1747 sampai 1827. Pemikiran pestalogi dalam Swajono memiliki pengaruhnya cukup besar terhadap dunia pendidikan karena pembaharuan yang dilakukannya dalam praktik pendidikan saat ini. Pestalogi mendirikan sekolah di tanah pertaniannya dengan nama Neuhof tentang keterpaduan antara kehidupan rumah, pendidikan, kejuruan, dan pertanian. Prinsip-prinsip bimbingan yang diberikan pada anak diantaranya: 1. Pendidikan harus didasarkan pada psikologi anak. 2. Anak berkembang secara fisik, mental, moral melalui pengalaman. 3. Pengalaman harus meliputi kesan yang menyenangkan, pengamatan yang hati-hati, pengertian yang jelas, dan pengaplikasian belajar dalam aktivitas sehari-hari. Yang keempat, perkembangan belajar melalui hal-hal yang paling mudah, yang lebih sulit atau kompleks, dan dari yang konkret ke abstrak. Dari pengalaman menuju keputusan dan aturan-aturan. Kelima, guru harus mempertimbangkan dan respek kepada hal-hal yang disenangi oleh anak. Kesiapan dalam belajar lebih lanjut, kebebasan berekspresi diri dan kebutuhan sosial dan emosional. 6. Disiplin dibutuhkan tetapi harus bersifat membangun bukan untuk menghukum. Bahkan, bila anak tertarik dan aktif, disiplin yang terlalu keras menjadi tidak dibutuhkan. Teori Audio Visual Memory atau AVM. Teori ini mengandung intisari bahwa melalui pengembangan AVM dapat dikembangkan potensi lain, seperti daya imajinasi, kreativitas, bakat, minat dari seorang anak karena melalui pengembangannya. 1. Auditory. Anak dapat mengoptimalkan pendengarannya. 2. Visual. Anak dapat menggunakan penglihatannya dengan baik. 3. Memori. Anak dapat menggunakan dan melatih ingatan secara baik. Konsep dalam mengasuh, membimbing dan mendidik pestalogi berpendapat bahwa pendidikan anak perlu memperhatikan 5 konsep dalam mengasuh, membimbing dan mendidik, yaitu: 1. Heart. Pendidikan anak usia dini harus membelajarkan dengan ikhlas dari lubuk hatinya dan bukan berdasarkan paksaan. 2. Hand. Pendidikan harus mempunyai keterampilan untuk beraktivitas sehingga stimulasi yang diberikan pada anak sesuai, tepat dan menarik. 3. Health. Pendidik harus sehat secara fisik dan rohani, karena sosok seorang pendidik akan sangat berpengaruh pada kelangsungan pembelajaran dan kehidupan anak. 4. Head. Pendidikan harus mempunyai wawasan berpikir yang luas, sehingga diharapkan wawasan anak yang dididiknya pun akan semakin bertambah. 5. Harmonis. Pendidik harus dapat membuat anak aman, nyaman, dan menyenangkan selama mengikuti kegiatan belajar. Implikasi teori pestalogi dalam pendidikan. Melalui teori AVM, Auditory Visual Memory, dapat berkembang kemampuan lain. Sebagai contoh, melalui pengalaman nyata seperti melihat gunung, seorang anak dapat berimajinasi membuat bentuk gunung saat ia bermain pasir atau mengekspresikan bakat dan minatnya menggambar gunung di selembar kertas. Selanjutnya, dipaparkan contoh implementasi teori AVM dalam pembelajaran anak usia dini pada berbagai lembaga pendidikan. Di playgroup usia 2-3 tahun. 1. Melalui konsep pendengaran auditori. Berikan alat permainan yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian seperti boneka-bonekaan yang dapat tertawa, berbicara, atau bernyanyi. Yang kedua, melalui konsep penglihatan atau visual. Beri warna-warna primer yang menarik di kamar tidur anak sehingga dapat merangsang mata dan penglihatan anak, seperti gambar mobil pemadam kebakaran yang berwarna merah. Ketiga, konsep ingatan atau memori.
Melihat konsep bercerita sederhana, singkat, aktual, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari anak, agar anak dapat selalu mengingat isi atau pesan yang disampaikan dalam cerita, maka perlu alat peraga yang menarik baik dalam tampilan warna ataupun bunyi yang dikeluarkan. Di taman kanak-kanak usia 3-6 tahun. 1. Konsep pendengaran atau auditori. Guru dan anak-anak bertepuk tangan sebelum melakukan kegiatan, sehingga anak dapat mendengar berbagai macam bunyi pola tepuk. Kedua, konsep penglihatan atau visual. Letakkan cermin di dalam kelas, sehingga anak dapat melihat dirinya sendiri dengan bagian-bagian tubuhnya. Ketiga, konsep ingatan memori. Guru menyediakan kartu gambar seri. Guru bercerita tentang isi gambar secara berurutan. Kemudian minta salah satu anak menceritakan kembali tentang gambar dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Di sekolah dasar usia 6-8 tahun. 1. Konsep pendengaran auditori. Melalui mainan tabung suara, anak dapat mendengar dan mencermati bermacam-macam bunyi gesekan pasir atau tepung yang dimasukkan ke dalam botol plastik. Kedua, konsep penglihatan atau visual. Melalui drama pantomim, anak dapat melihat dan mengikuti gaya atau gerakan yang diperagakan guru. Ketiga, konsep ingatan atau memori. Melalui kegiatan memori, anak akan mendengarkan musik atau lagu, melihat gerakan tari yang diajarkan dan mengingat musik dan gerakan tari tersebut sehingga dan koordinasi antara gerakan tubuh dengan irama musik. Yang kedua, menurut Maria Montessori. Maria Montessori lahir di Chiaravalle, Italia pada tahun 1896. Dia menjadi wanita pertama yang mendapatkan gelar Doctor of Medicine. Montessori, seperti yang dikutip oleh Sojono, sangat berminat terhadap masalah pendidikan anak yang tergolong terbelakangan. Setelah lulus dari kedokteran, ia bekerja di klinik psikiater Universitas Roma. Dari pekerjaannya yang berhubungan dengan anak-anak yang menyandang cacat mental, Montessori banyak menemukan ide dan gagasan bagi pendidikan untuk anak normal, lebih khusus lagi diperuntukkan bagi anak di bawah usia 5 tahun. Maria Montessori meninggal di Belanda 1952 pada masa usia 81 tahun dan digantikan oleh putranya sebagai direksi Societon Montessori Internasional yang berkantor pusat di Amsterdam. Pandangan Montessori. Montessori telah merumuskan sejumlah teori mengenal belajar pada masa usia dini. Beberapa pandangan dan prinsip Montessori dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini dapat dicermati dan beberapa filsafat berikut ini. 1. Anak usia dini tidak seperti orang dewasa. Mereka terus-menerus berada dalam keadaan pertumbuhan dan perubahan, di mana pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kedua, anak usia dini senang sekali belajar, selalu ingin tahu dan mencoba. Tugas orang dewasa adalah mendorong, memberi kesempatan belajar, dan membiarkan anak belajar sendiri. Ketiga, pikiran anak yang masih kecil mempunyai kemampuan belajar, kemampuan besar untuk menyerap berbagai pengalaman. Masa yang paling penting adalah masa pada rentang usia sejak lahir sampai umur 6 tahun. Anak usia dini menyerap hampir semua yang dipelajari dari lingkungannya. 5. Anak belajar banyak melalui gerakan. Gerakan ia membutuhkan kesempatan untuk bergerak, bereksplorasi, belajar melalui alat indranya. Oke teman-teman, kita sudah di penghujung video. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya dan kita mencari tahu untuk mengasuh, mendidik anak usia dini itu bagaimana. Kita harus paham dulu bagaimana anak usia dini
bagaimana anak usia dini, apa itu anak usia dini, dan bagaimana karakteristik mereka. Dan serta pendidikan yang cocok bagi mereka itu apa saja. Nah, semoga dalam video saya ini bisa membuat teman-teman mengerti dan paham seputar anak usia dini. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe, dan share video saya ke teman-teman lainnya agar bisa memahami tentang anak usia dini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.